Hai hai hai, kembali lagi ke channel ini. Selamat datang dan terima kasih telah mengklik video ini. Kali ini saya akan mengulas sebuah cerita dari film yang berjudul Death in Buenos Aires, yang tentu saja sebuah film yang berasal dari Argentina dan berbahasa Spanyol. Film ini menceritakan tentang sebuah penyelidikan yang dilakukan oleh seorang detektif kepolisian bernama Chavez untuk mengetahui si tersangka dalam kasus pembunuhan seorang pria gay yang kaya. Ia dibantu oleh seorang perwira muda untuk menjalankan rencananya. Tahu-tahu dia malah tertarik kepada perwiranya itu. Tetapi dia tetap memendam perasaannya karena sudah terikat dengan pernikahan. Dan yang ternyata perwira muda itu terlibat dalam kasus pembunuhan itu. Begitulah kira-kira gambarannya, dan tentu saja film ini berbau kriminal, drama misteri, dan gay. Lebih lanjutnya, ikuti saja video ini hingga selesai, dan kita langsung saja. Film dimulai dengan memperlihatkan seorang anak muda bernama Gomez yang baru saja mengenakan pakaian dinas perwiranya. Ia duduk membelakangi tubuh seorang gay yang telah berlumuran darah di atas ranjangnya. Tak lama, seorang pria lansia bernama Chavez yang bertugas sebagai detektif kepolisian di Buenos Aires datang ke TKP bersama rekan wanitanya bernama Dolores. Selain korban, mereka juga mendapati Gomez di sana. Gomez mengatakan bahwa ia juga ditugaskan ke sana dan telah mendapati Alcorta, si pria gay itu, sudah tewas. Gomez berkata bahwa dia awalnya datang ke sana karena seseorang mengeluh dengan suara musik yang diputar begitu keras. Meski berseragam perwira, mereka tidak mengenali Gomez dan menyuruh dia untuk meninggalkan tempat itu. Mereka pun menginvestigasi tempat itu. Keesokan harinya, Chavez dan Gomez bertemu di sebuah toilet di kantor polisi. Gomez ke sana untuk memberi laporannya. Ia juga menunjukkan sebuah bukti penyelidikan kepada Chavez yang tidak sengaja dia bawa dari kamar korban. Sebuah bungkus korek api yang korban dapatkan dari sebuah bar gay. Dolores dan Chavez pergi ke bar itu untuk mencari namanya Kevin, kekasih korban yang mereka curigai telah membunuh korban. Mereka mencurigainya karena mendengar pesan suara dari Kevin yang ditinggalkan di mesin penjawab korban. Di sana, Chavez menyaksikan Kevin sedang bernyanyi di atas pentas. Tiba-tiba Gomez datang mendekatinya. Chavez terkejut dan menuduh Gomez seorang gay karena ia berada di sana. Tetapi Gomez membantahnya. Ia berkata bahwa dia juga ke sana sambil melakukan penyelidikan. Gomez juga mengingatkan Chavez kalau lagu yang dinyanyikan Kevin adalah lagu yang dimainkan korban saat berada di kamarnya. Chavez marah kepada Gomez karena curiga dia telah mencoba membuntutinya. Secara tak disangka, mereka berdua berdebat dan mengundang keributan di bar itu. Kevin yang mereka intai akhirnya melarikan diri di saat perkelahian itu. Chavez dan Gomez mencoba mengejarnya menggunakan motornya Gomez, tetapi mereka kehilangan jejak Kevin. Gomez akhirnya mengantar Chavez pulang ke rumahnya. Setelah mengantarnya, Gomez tidak langsung pulang. Dia merokok di depan rumahnya Chavez. Chavez telah menikah dan memiliki satu anak. Saat dia dan istrinya tertidur, tanpa diketahui anak mereka memainkan pistol bapaknya itu dan menembakkannya. Untungnya tidak mengenai kedua orang tuanya itu. Chavez dan istrinya terbangun dan panik melihat anak mereka memainkan pistol. Gomez yang masih berada di luar rumahnya mendengar suara tembakan itu. Ia langsung masuk ke kamar mereka dan berhasil membujuk anak itu menyerahkan pistolnya. Chavez berterima kasih kepada Gomez. Esoknya, Chavez melaporkan hasil penyelidikannya kepada bosnya. Bosnya meminta agar Chavez menindaklanjuti penyelidikan itu. Bosnya juga memberikan sejumlah uang kepadanya. Ia menemui Gomez yang masih menunggunya di luar kantor itu. Chavez meminta Gomez agar ia ikut membantunya melakukan penyelidikan itu. Gomez merasa senang dan langsung memeluk Chavez. Dengan alasan berterima kasih atas kejadian semalam, Chavez membagikan uang yang ia terima dan mengajak Gomez berbelanja pakaian. Chavez membantu Gomez untuk memasangkan dasinya dan ia bertanya, apakah Gomez mau tidur dengan seorang pria?
Namun Gomez bimbang menjawabnya. Gomez akhirnya bergabung dalam melakukan penyelidikan itu. Kini Chavez menjadi bosnya Gomez. Mereka menyusun rencana untuk menyelidiki Kevin. Di dalam mobil, Chavez memuji Gomez karena ketampanannya. Mendengar pujian itu, Gomez terdiam dan ia hendak menyentuh dan mencium Chavez. Namun Chavez menghindarinya. Gomez diminta menyamar untuk mendekati Kevin dengan bermodalkan ketampanannya. Caranya itu berjalan dengan baik. Gomez mendekati Kevin dan Kevin langsung tertarik kepadanya. Kevin mempersilahkan Gomez duduk dan makan bersamanya. Chavez dan satu orang temannya mengikuti mereka secara diam-diam. Kevin membawa Gomez berjalan-jalan bersamanya menggunakan mobil mewahnya. Mereka juga diikuti oleh Chavez dan temannya ke sebuah galeri kuda. Malamnya, entah kenapa, Chavez marah-marah kepada Gomez karena Gomez terlihat kaku saat bersama Kevin. Chavez meminta Gomez menjelaskan apa yang telah Kevin katakan kepadanya. Dalam scene ini memperlihatkan gerak-geriknya Chavez mulai menyukai Gomez, meski ia masih memendamnya. Ia mulai peduli dan menawarkan untuk mengantar Gomez pulang. Saat itu hujan lagi turun deras. Gomez sempat menolaknya, tetapi demi balas budi, Chavez bersikeras untuk mengantarnya. Gomez meminta agar ia diturunkan dekat rumahnya saja dan berjalan kaki sedikit lagi. Namun Chavez rela memayungi dia, berjalan kaki hingga ke pintu rumahnya. Namun di sana, Chavez mengetahui bahwa Gomez akan segera menikah karena ia melihat tunangannya di dalam rumahnya. Chavez pun memberi selamat kepada Gomez. Ini sebuah scene yang mempertunjukkan bahwa Chavez tidak bahagia dengan pernikahannya. Ia menangis saat mencoba menidurkan anaknya. Ia bagai terjebak dalam pernikahan tanpa mempunyai gairah seksual kepada pasangannya. Ia menyadari bahwa dirinya semakin tertarik dengan Gomez, meski dia tidak mengakui dan menutup-nutupi perasaannya itu. Gomez kembali lagi bersama Kevin dan mereka sedang menyaksikan sebuah perlombaan polo. Mereka terlihat begitu mesra. Chavez juga berada di sana, mengamati tingkah mereka berdua. Ia menggunakan teropong kecilnya. Dia sedikit cemburu melihat mereka. Tiba-tiba seseorang datang untuk berbicara dengan Kevin. Kevin meminta Gomez pergi sebentar dan membelikan hot dogs buat mereka. Tetapi Gomez malah datang mendekati Chavez. Mereka berbincang-bincang sebentar. Chavez merasa cemburu karena Gomez menerima hadiah dari Kevin. Gomez memberitahukan kalau Kevin akan mengajaknya tidur bersamanya ke sebuah hotel. Gomez juga berkata bahwa Kevin adalah orang yang tidak bersalah dan sama sekali tidak menakutkan. Chavez emosi mendengarkan kata-kata itu. Ia mempertanyakan seksualnya Gomez, kalau ia benar-benar seorang gay. Namun Gomez tetap membantahnya dan mengatakan kalau Chavez telah cemburu kepadanya. Chavez mencoba membatalkan rencana mereka karena merasa Gomez mulai menyukai Kevin. Gomez langsung kembali kepada Kevin. Ternyata Kevin sempat melihat mereka berbincang-bincang dengan Chavez. Kevin menanyakan hot dogs yang dibelikan oleh Gomez. Namun Gomez mengatakan bahwa hot dogsnya sudah habis. Kevin merasa curiga telah diikuti oleh mereka karena ia juga melihat mereka sewaktu ia berada di sebuah galeri. Namun Gomez menutup-nutupinya. Kevin mengabaikan persoalan itu dan langsung mencium Gomez. Chavez semakin cemburu melihat tindakannya itu. Setelah itu, Kevin membawa Gomez ke sebuah kamar yang disediakan di sebuah bar. Mereka mulai untuk berhubungan seks. Chavez dan Dolores memantau mereka melalui kamera tersembunyi. Kevin memainkan orientasi seksnya menggunakan pisau atau alat tajam. Ia melukai tubuh Gomez hingga berdarah. Takut semakin parah, Chavez dan Dolores langsung masuk ke dalam kamar itu dan menangkap Kevin. Gomez mengaku bahwa Kevin telah mencoba membunuhnya. Kemudian mereka merayakan keberhasilannya itu bersama rekan kerja lainnya. Beberapa temannya memberi cipokan kepada Gomez karena ia berhasil berpura-pura menjadi seorang gay. Tetapi Chavez hanya menatapinya.
Ia semakin tertarik kepada Gomez, namun ia tidak menunjukkan sikapnya itu. Chavez pergi untuk menginterogasi Kevin di penjara. Kevin mengatakan bahwa Gomez lah yang memintanya berorientasi seks menggunakan pisau. Ia juga berkata bahwa Gomez telah mengelabui Chavez karena sebenarnya ia terlibat dalam penyelundupan narkoba yang dilakukan oleh keluarga korban. Mendengar hal itu, Chavez membebaskan Kevin sementara dan meminta membuktikan perkataannya itu. Gomez melihat mereka pergi. Kevin menunjukkan kepada Chavez sekawanan kuda yang dia klaim digunakan keluarga Alcantara untuk menyelundupkan narkoba. Saat mereka menghentikan dan melakukan pemeriksaan di tengah jalan, Gomez mendatangi mereka. Kevin mencoba melarikan diri dengan salah satu kudanya. Gomez langsung menembak Kevin dan ia mati di atas kudanya. Kuda-kuda yang lainnya pun berlarian. Chavez langsung meminta bantuan keselamatan datang. Setelah itu, ia marah kepada Gomez karena telah menembak Kevin mati. Tetapi Gomez mengatakan bahwa dia hanya berusaha melindungi Chavez. Mereka berdebat sebentar dan Chavez menahan Gomez. Gomez mencoba menenangkan Chavez dan hendak menciumnya. Amarah Chavez akhirnya bercampur dengan hasrat birahinya. Sambil menodongkan pistolnya, ia memutar badan Gomez dan menyandarkannya menghadap mobilnya. Chavez mulai melepaskan ikat pinggangnya dan hendak menyodomi Gomez dengan paksa. Tetapi tindakannya itu diganggu akan kedatangan polisi yang baru saja ditelepon oleh Chavez. Kasus pembunuhan itu akhirnya ditutup. Chavez menanggung semua perbuatan Gomez karena telah menembak Kevin. Tak lama, Chavez menemukan bahwa kuda yang ditumpangi oleh Kevin telah ditanamkan obat-obat terlarang. Dia menyadari bahwa semua yang dikatakan Kevin kepadanya adalah benar. Chavez sekarang mengerti bahwa Kevin bukanlah orang yang membunuh korban. Dia yakin bahwa pembunuhan itu ada sangkut pautnya dengan Gomez. Malamnya, Chavez pergi sendiri ke pesta pernikahan Gomez. Gomez menyapanya dan senang akan kedatangannya. Tetapi mereka tidak berbincang begitu lama, karena Gomez sedang asik berdansa dan merayakan pestanya. Dengan hati yang sedikit cemburu, Chavez menjauh dan keluar dari pesta itu. Gomez mencarinya hingga dia meninggalkan pesta itu. Dia tidak menemukan Chavez di luar. Dia berhenti sejenak dan hendak merokok. Tiba-tiba Chavez muncul menyalakan api buat rokoknya dan mengajak dia berjalan bersamanya. Chavez sambil menodongkan pistolnya ke badan Gomez. Mereka pun berhenti di suatu tempat yang agak sepi. Chavez mengatakan semua yang dia ketahui tentang Gomez. Dia menuduh Gomez telah membunuh Alcorta, pria gay itu, karena si korban tidak mau bekerja sama dengan mereka untuk menyelundupkan narkoba. Chavez mengancam pistol ke kepala Gomez. Gomez membantahnya dan ingin kembali ke pestanya. Tiba-tiba dua orang polisi lain mendatangi mereka. Chavez curiga bahwa mereka adalah temannya Gomez. Chavez mendatangi polisi itu dan menanyakan siapa mereka sebenarnya sambil menodongkan pistolnya. Gomez keluar dari dalam mobil dan membujuk Chavez agar tidak menyakiti mereka. Tiba-tiba Chavez merasa kilaf. Kedua polisi itu akhirnya pergi. Chavez menyesali perbuatannya dan meminta maaf kepada Gomez. Gomez mencoba menenangkan dia dan langsung menciumnya. Chavez terkejut, tetapi ia membalas ciuman itu kembali. Tiba-tiba suara tembakan terdengar. Gomez ternyata pelan-pelan mengambil pistol dari kantongnya Chavez dan menembakkan perut Chavez saat mereka sedang berciuman. Gomez menembakkannya karena Chavez telah mencurigai dia dan menuduhnya sebagai pembunuh. Dia takut semuanya terbongkar. Dan ternyata Gomezlah yang membunuh Alcorta. Setelah Chavez sudah tak bernyawa, Gomez melemparkan senjatanya ke sungai, merokok dan pergi kembali ke pestanya. Film pun berakhir memperlihatkan Dolores sedang bersedih dan istri dan anaknya Chavez tertidur tenang.
Baiklah teman-teman, kira-kira begitulah alur dari cerita di film ini. Sebuah film yang juga bertemakan homoseksualitas. Seorang polisi yang telah menikah tertarik dengan seorang pria bawahannya. Bisa dikatakan bahwa si polisi adalah biseksual yang memendam hasratnya selama ini. Bagaimana menurutmu? Boleh diberi pendapatnya di kolom komentar. Terima kasih saya ucapkan, jangan lupa beri like dan subscribe-nya ke channel ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.